mau ngucapin sesuatu tapi terbata-bata nggak bisa keluar akhirnya. Teriak. Ah, halo, kembali lagi sama KMS. Kali ini kita punya KMS Beach. Bacain cerita horor. Dari DM atau WA yang kemarin udah dikirim sama teman-teman, langsung aja kita bacain salah satunya. Oke? Halo KMS, aku punya cerita horor nih. Tapi sebelumnya aku minta nama aku jangan disebut karena aku kasihan sama temanku dan keluarga yang ada di cerita ini. Oke. Jadi beberapa bulan kemarin, aku ngerasain takut banget, trauma sampai minta resep obat tidur ke dokter supaya bisa tidur nyenyak setelah kejadian ini. Tapi masih gak mempan gitu. Akhirnya aku mutusin buat pindah kos karena trauma yang aku alamin berawal dari kejadian di kamar kosku yang dulu. Oh, jadi ceritanya ini orang ini ada kayak traumanya sendiri di kos. Seperti kebanyakan anak muda yang ngekos di luar kota buat kerja, aku lebih suka ngekos sendiri tanpa temen satu kamar meskipun biayanya lebih mahal. Aku suka menyendiri nih guys. Karena niat aku mau menolong temanku yang punya masalah finansial, akhirnya aku bolehin sekamar sama aku supaya dia bisa irit biaya. Tapi setelah beberapa hari sekamar sama aku, temanku ini mulai aneh. Dia sering ngelamun dan hilang kendali karena masalah keluarganya yang dia pendam sampai akhirnya dia depresi karena nggak mau cerita. Ini gila sih. Jadi buat temen-temen yang lagi nonton ini, jangan menyepelekan ya. Jangan menyepelekan masalah mental orang yang mungkin nggak kamu alami, tapi ini berat bagi mereka gitu. Ini karakter orang kayak gini nih, dia emang sulit buat cerita guys. Dia sulit banget buat cerita ke orang lain tapi lebih kayak dipendam sendiri gitu. Aku kayak udah ngeh banget sih. Seperti biasa, aku bangun pagi karena aku dapat jadwal shift pagi di hari itu. Tapi pas ketika aku bangun, aku udah ngerasa aneh. Karena teman sekamarku ini nggak tidur semalaman, tapi cuman ngelamun dan kayak ada yang dipendam. Tapi ketika aku tanya ada masalah apa, dia nggak bisa cerita. Pas udah mandi mau berangkat kerja dan bingung minta ditemenin, tapi aku harus buru-buru kerja karena udah telat. Setelah siang aku ditelepon ibu kos sampai berkali-kali dan dikirimin foto kondisi temanku yang udah lumayan parah. Gejala stres mulai muncul, kadang kejang, kadang teriak-teriak sendiri, dan itu bikin panik penghuni kos lain gitu. Akhirnya aku balik ke kos, lihat kondisi pas udah nyampe di kos, dia sama teman akrabnya di kamar tapi masih gak mau cerita, dan kalau ditanya soal keluarganya dia cuma nangis. Tapi sebagian besar ingatannya udah hilang saking depresinya. Pas teman akrabnya udah pamit karena udah ada aku yang nungguin, jadi aku nemenin dia di kamar membujuk dia supaya tenang. Tapi keadaan udah parah sampai susah diajak komunikasi. Bahkan aku suruh dia mandi pun di kamar mandi dia masih pakai baju dan cuma main air sampai bajunya basah. Tapi masih mau aku suruh ganti baju. Setelah dia ganti baju, aku suruh istirahat, tapi dia nggak bisa istirahat nyenyak. Tapi masih aku awasi dan dengan gejala yang sama, dia kejang-kejang mau ngucapin sesuatu tapi terbata-bata nggak bisa keluar akhirnya. Teriak. Ah, ya mungkin kayak gitu ya. Sampai setengah jam aku lihat gejala yang sama dia, sampai puncaknya ngamuk, banting HP dan keluar kamar, lari ke kampung. Aku kejar sampai dia duduk di teras rumah orang. Aku bujuk balik ke kos, nggak mau. Aku dibentak, disuruh pergi. Karena banyak orang kampung yang lihat kejadian itu. Orang-orang kampung keluar dan nanya, apa masalahnya? Karena di situasi yang aku nggak tahu gimana ngatasinya, akhirnya pas dia ngamuk lagi, dia lari dikejar orang sekampung. Akhirnya kita putusin buat tangkap dan menali kedua tangan dan kakinya. Kasian juga guys. Sampai akhirnya ada orang pintar datang buat ngobatin. Ternyata bener yang dibilang paranormal itu, kalau temanku depresi parah tapi bareng dengan kesurupan.
1 jam setelah diobatin, akhirnya dia sadar dan dia dibawa pulang keluarganya. Yang seharusnya aku udah tenang karena masalahnya udah selesai, gantiin aku yang tiap hari ngerasain trauma karena kejadian itu sampai aku takut masuk kamar. Dan kalau udah nyampe kamar, aku nggak bisa tidur, kayak ada yang ngikutin dan ngawasin gitu. Kalian pernah gak sih? Itu bener. Aku juga ngerasain pernah gitu. Akhirnya aku mutusin buat nyari kos baru, dan alhamdulillah di kos baru ini keadaan udah lumayan baik. Tapi kabar terakhir yang aku dapat, temanku itu belum sembuh sampai sekarang karena kondisi jiwanya udah bermasalah. Ya, aku doain semoga temennya yang depresi cepat sembuh, cepat pulih kembali seperti kita pada normalnya. Sekali lagi buat teman-teman yang nonton, kalau ada teman kalian lagi punya masalah, aku saranin buat dengerin dia cerita, karena orang yang lagi depresi butuh didengar dan ditemenin. Jangan diberi saran, solusi, atau menyepelekan masalahnya. Karena akan ada kemungkinan mereka merasa lebih baik kalau didengar. Itu lebih baik lagi didengar. Wah, seneng banget dia, yakin dong. Mungkin ini bisa jadi bukan cerita horor sih, tapi aku juga gak mau stres karena aku gak mau cerita. Terima kasih buat KMS, semoga cerita ini bermanfaat. Dari kesimpulan teman aku yang kirim curhatan ini atau cerita ini, kita itu punya teman, dia itu kayak lagi depresi banget dan stres banget. Bahkan dia itu emang gak bisa cerita, guys. Gak bisa cerita kepada kita sendiri. Dia itu lebih kayak memendamnya sendiri. Gimana ya, kalau orang stres, orang banyak pikiran, 95% itu bisa jadi makhluk pun bisa masuk loh. Itu emang bener banget. Itu udah kayak horor dan pikirannya itu kayak udah ya gak normal gitu. Buat temen aku dan temennya ini tadi, semoga cepat kembali lagi pulih dan sadar. Oke, terima kasih buat curhatannya ini. Cukup sampai di situ aja. Oh ya, buat teman-teman juga yang mungkin ada cerita horor, ada cerita apa aja lah yang membuat kalian ingin diceritain sama KMS, bisa langsung ke WhatsApp atau DM. Atau mungkin kita bisa ngobrol bareng di sini. It's okay, nggak masalah gitu. Kita ngobrol bareng. Ya mungkin bisa ngopi bareng, mungkin ngopinya beda sama yang lain ya. Oke, thank you. Mungkin sampai situ aja. Makasih banget. Jangan lupa di like, subscribe, anjas, skuy.